Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Namun, saat menjalani laga sengit itu, Timnas Indonesia terancam tak bisa dibela 7 pemainnya. Penyebabnya karena 7 pemain ini sudah menerima 1 kartu kuning. Jika kembali terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Pemain-pemain di bawah ini otomatis absen melawan Bahrain. Sebab, sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning mesti menjalani skorsing 1 pertandingan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 7 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari terkena kartu kuning saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru bermain beberapa menit, Muhammad Ferrari langsung melanggar salah satu personel Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi. 2. Maarten Paes. Seperti Muhammad Ferrari, Maarten Paes juga menerima kartu kuning saat menghadapi Arab Saudi. Namun, beruntung bagi Maarten Paes, dalam 5 laga setelahnya kiper FC Dallas ini selalu terhindar dari hukuman kartu. 3. Ivar Jenner. Jika Ivar Jenner absen melawan Bahrain, tentunya pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Bersama Tom Haye, Ivar Jenner merupakan gelandang andalan skuad Garuda. 4. Nathan Chuaon. Nathan Chuaon di Timnas Indonesia tak lagi krusial. Hal itu semenjak pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Sintayong, rutin menduetkan Ivar Jenner sebagai tandem Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. 5. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand merupakan mesin gol Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti pesepak bola 20 tahun ini berstatus top skor Timnas Indonesia di babak ketiga dengan koleksi 2 gol. 6. Kelvin Verdong. Kelvin Verdong tak tergantikan dalam 6 laga awal yang dijalani Timnas Indonesia di babak ketiga. Fakta ini menunjukkan personel NEC Nijmegen sebagai pemain terbaik Timnas Indonesia untuk mengisi sisi kiri pertahanan. 7. Jay Izes. Posisi puncak ada Kapten Timnas Indonesia, Jay Izes. Bek bertinggi badan 190 cm ini menerima kartu kuning saat Timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Meski wajib bermain lugas saat Timnas Indonesia menghadapi Australia, Jay Izes tetap wajib hati-hati agar bisa ambil bagian melawan Bahrain. Pengangkatan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert telah menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Sosok pelatih asal Belanda ini membawa segudang pengalaman di kancah sepak bola Eropa, khususnya dalam mengantarkan klub promosi ke Eredivisie. Namun, apakah strateginya mampu membawa Timnas Indonesia berjaya di kancah internasional, bahkan hingga ke Piala Dunia 2026? Pastoor, dengan rekam jejaknya yang gemilang dalam promosi klub, memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Ia dikenal dengan strateginya yang menekan dan bertahan intensif, sebuah pendekatan yang mungkin belum terlalu familiar di sepak bola Indonesia. Pengalamannya membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yaitu Excelsior 2010, Sparta Rotterdam 2016 dan Almere City 2023. Menunjukkan kemampuannya dalam membangun tim dan mencapai target jangka panjang. Perbedaan mencolok lainnya terletak pada pengalamannya di level klub profesional di Eropa. Berbeda dengan beberapa pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yang mungkin lebih banyak berkutat di level domestik, Alex Pastoor telah malang melintang di berbagai klub di Belanda dan bahkan di luar negeri. Seperti di Republik Ceko dan Austria, pengalaman internasional ini diyakini akan memberikan perspektif baru dan strategi yang lebih modern dalam melatih Timnas Indonesia. Salah satu ciri khas gaya kepelatihan Alex Pastoor adalah pendekatannya yang pragmatis. Ia tidak ragu menerapkan strategi bertahan yang intensif, menekan lawan di pertahanan mereka untuk merebut bola dan melancarkan serangan balik.
Hal ini berbeda dengan beberapa pelatih timnas Indonesia sebelumnya yang mungkin lebih mengutamakan serangan terbuka. Dalam sebuah wawancara, Pastur sendiri menyatakan, "Saya adalah pelatih yang sangat strategis dan berdedikasi untuk memenangkan setiap pertandingan." Meskipun dikenal dengan strategi bertahan, Pastur bukanlah pelatih yang anti serangan. Ia memahami pentingnya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Namun, prioritas utamanya adalah menjaga soliditas pertahanan, sebelum kemudian membangun serangan balik yang efektif. Ini merupakan pendekatan yang berbeda dari beberapa pelatih timnas Indonesia sebelumnya yang cenderung lebih terbuka dan lebih banyak mengambil risiko dalam menyerang. Roller coaster hasil yang pernah dialami tim-tim asuhannya juga menjadi catatan menarik. Pastur pernah merasakan kemenangan telak 8-1 dan kekalahan besar 0-7. Fluktuasi hasil ini menunjukkan bahwa gaya kepelatihannya tidak selalu menjamin kemenangan mutlak, tetapi menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi pertandingan, jika dibandingkan dengan pelatih lokal yang pernah bekerja di timnas Indonesia sebelumnya. Seperti Kashar tadi, perjalanan karir Pastur menunjukkan kesamaan dalam hal pengalaman di level klub. Namun, pengalaman internasional Pastur di berbagai liga Eropa menjadi pembeda utama. Pengalaman ini memungkinkan Pastur untuk membawa pendekatan taktikal yang lebih modern dan adaptif. Pastur juga berbeda dengan beberapa pelatih timnas Indonesia sebelumnya yang mungkin lebih berfokus pada pengembangan pemain muda. Meskipun Pastur memiliki pengalaman melatih pemain muda, fokus utamanya adalah pada pencapaian hasil maksimal dalam setiap pertandingan. Ini menunjukkan prioritas yang berbeda dalam pendekatan kepelatihan. Komentar dari mantan pemain timnas Belanda, Marciano Vink, yang menilai Pastur lebih cocok sebagai pelatih kepala ketimbang asisten, juga menjadi pertimbangan menarik. Vink menyarankan agar Pastur menjadi pelatih kepala, dengan Lanzat dan Kluivert sebagai asisten. Hal ini menunjukkan bahwa reputasi dan pengalaman Pastur cukup mumpuni untuk memimpin timnas. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel ini, Anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya.